Hah? Kapan kamu datang? Pas kamu kedipan mata. Segelnya belum kebuka. Sekarang ini, aku cuma bisa keluarin 30% kekuatan. Cepet banget kecepatannya. Laras, kamu lihat gak tadi? Dia gimana bisa nyebrang ya? Aku gak lihat jelas. Arta, kamu beneran nyembunyiin kekuatanmu? Kecepatan apa? Cuma trik ilusi mata aja. Iya, cuma hoki aja. Sampai kakak Damar sama Bima pun kalah, Arta masih so jago. Aku gak mau buang semua kalian bela diriku. Guru, mending aku kalah aja. Coba minta tolong sama Pak Tamrin. Arta, turun sekarang. Turun sekarang! Turun! Kenapa kalian yakin banget pasti kalah? Lagian, tadi Bima udah bilang kan, dia diajarin sama Arta semua. Kak Arta, maaf banget. Aku gak kuat sampai 5 menit. Yang penting sudah berusaha. Selanjutnya, biar aku aja. Kamu istirahat dulu. Masih ada 1 menit. 1 menit apa? 1 menit. Kamu gak bakal bisa bunuh aku. Tanggung sendiri resikonya. Omonganmu gede banget. Guru, kakakku, kayaknya dia berubah. Arta, kira-kira kejutan apa dari kamu? Kalau kamu mau mati, oke, aku turutin aja. Kenapa nggak nginjak? Soalnya aku nggak takut. Brengsek. Kakak! Tinggal setengah menit lagi. Pakai tenaga. Ibu, janji 3 tahunku. Sudah aku tepatin. Arta! Kakak! Kan sudah kubilang. Pakai tenaga. Laras, kakak ini bukan pengecut. Kak Arta, Kakak, kok bisa dilukai separah gitu? Sebenarnya kamu siapa? Dia murid pembantu dari perguruan Windra. Berdiri, lanjut jepukin. Lawan murid pembantu aja kalah. Malu-maluin nama perguruan gunung. Aku saranin mending jangan gerak. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Masih bisa diselamatin. Satu pukulan aja nggak sanggup nerima. Dika ini ternyata cuma macan kertas aja. Apa mungkin karena Arta emang terlalu kuat? Kuat? Dia sudah berapa lama di perguruan kita? Dia sampah nggak guna, kamu nggak tahu. Iya juga. Kalau dia emang jago, nggak bakal jadi pecundang segitu lamanya. Namamu Arta? Pak Tamrin, silakan ngomong. Dari gerakanmu barusan, kayaknya bukan gaya asli perguruan Windra. Pak Tamrin, perguruan Windra kita nggak pernah ngajarin gerakan brutal kayak gitu. Pasti, dia belajar curi-curi dari luar. Dia sengaja gak naik ring duluan, nunggu Bima bikin lelahin Dika dulu. Habis itu nyuri kemenangan. Pukulan tadi, aku sudah nahan 3 bagian tenaganya. Dia aja yang gak bisa tahan. Bukan karena gerakannya kejam. Mau nyalahin, salah sendiri. Ilmunya setengah mata. Arta, kamu cuma tukang sapu aja. Berani bilang nomor 1 Tenggara. Cuma main cara curang, menang 1 kali tanding. Kalau soal kemampuan asli, semua orang di sini nggak ada yang kalah sama kamu. Semua juga biasa-biasa aja. Gak usah banyak ngomong. Kamu! Baik, Arta. Kalau berani, 1 lawan 1. Yang kalah harus sujud 3 kali, habis itu minggat dari perguruan. sudah cukup. Kakak Damar, tanding kali ini kan buat rebut tiket kejuaraan. Kok kamu nyerangnya ke kakakku terus? Dia, menurutku kakak kalian
ngomongnya benar juga. Kamu cuma murid pembantu aja, nggak mungkin bisa ngalahin Dika. Ngaku aja, kamu sebenarnya pakai jurus kotor apa? Kalah jago, malah main fitnah. Perguruan gunung kalian beneran bobrok banget. Kamu! Jangan senang dulu. Menang lawan Dika, belum tentu menang total. Aku sudah siapin petarung ketiga. Dika melawan dia, 1 ronde aja nggak bakal kuat. Bahkan guru kalian pun turun tangan. Pasti tetap kalah juga. Perguruan gunung emang punya orang sehebat itu. Dia cuma bacot aja. Di dunia ini, yang bisa ngalahin guru kita, kayaknya cuma master tertinggi aja. Aku kasih saran ya, mending nyerah dari sekarang. Mohon Tuan segera turun tangan. Napasnya tenang banget, jalannya tegap. Orang ini jelas bukan orang sembarangan. Sok banget. Sok mistis, kayak ada yang ditutupin aja. Mana bisa dibandingin sama kepala perguruan kita. Kok mistis? Pasti ada yang disembunyiin. Kamu! Kok dia bisa datang? Auranya berasa tajam, energinya sampai nyala. Kamu seorang pendekar utama. Pendekar utama di seluruh negara luhur, apa lebih dari 10 pendekar utama? Dirga, di perguruan kalian gak ada satupun pendekar utama. Pak Tamrin, pertandingan kayak gini buat perguruan Windra kita gak adil. Orang ini, aku yang undang jadi tamu. Tentu dihitung sebagai orang dari perguruan gunung kita. Pak Tamrin, aturan tandingnya sudah ditetapkan dari awal. Gak ada larangan pendekar utama buat ikut tanding kan? Mana yang gak adil? Hah, Dirgah, kamu nggak tahu malu ya? Dasar bajingan, pakai cara curang kayak gini buat rebutin tiket kejuaraan. Kamu gak pantas memimpin sebuah perguruan. Pantas enggaknya, bukan kalian anak-anak kecil ini yang bisa ngomong. Yang menang tanding ini, yang layak dibolehin ngomong. Oke. Pertandingan ini, aku terima. Kak, jangan nekat. Terima? Kok kamu berani terima? Guru, masa semua nyawa murid-murid mau dikasih ke sampah ini? Guru, tolong pikirin solusi. Aku gak mau kehilangan ilmu bela diriku. Orang-orang dari perguruan Windra, pada pengecut semua ya. Arta, kamu sampah. Mana mungkin bisa ngalahin pendekar utama? Cepat turun sana. Cuma seorang pendekar utama aja. Sudah lama aku nggak muncul. Anak-anak muda kayak kalian sudah nggak takut sama pendekar utama. Aku juga mau lihat seberapa hebat kamu sebenarnya. Hah? Guru! Pertarungan sudah mulai, tapi kamu malah naik ke arena gangguin. Perguruan Windra? Kalah aja nggak terima ya. Aku tahu banget kemampuan kamu. Kalau sampai muridku yang naik lawanin kamu, itu sama aja ngirim dia buat mati. Tapi, aku ini ketua dari perguruan Windra. Juga guru mereka. Hari ini, kalau kamu mau tanding, tanding sama aku aja. Bagas, sudah jangan so hebat. Jangan kira cuma karena kamu bisa ngalahin tuan kami. Mending kamu ngaku kalah aja. Ngaku kalah? Aku Bagas. Seumur hidup, belum pernah tahu kata kalah. Gimana nulisnya? Murid-murid perguruan Windra kami lebih baik mati berdiri daripada hidup dalam hinaan. Guru, biar aku aja. Biar aku aja. Biar aku aja. takut mati. Guru. Ketua Bagas. Biar aku aja. Emang dari awal ini tanding antara aku sama dia. Arta, kelihatan kamu punya skill dan juga bakat. Tapi hari ini, kalau kamu lawan dia, peluang menang kamu itu kosong. Kamu kan masih muda. Jangan sampai mati sia-sia di sini. Bapak anak keluarga langsung. Kelakuannya beneran lama. Oke, Bagas. Kalau kamu ngerasa hidupmu kelamaan, biar aku bantu cepetin. Ketua Bagas, kamu yakin? Iya, aku sudah mutusin. Bunuh dia. Kalian semua mundur dulu.
Ayo pergi. Hah? Ayo sini. Ayah! Guru! Ketua perguruan Windra terkenal. Ternyata lemah juga ya. Guru, Sampai kamu aja kalah. Perguruan Windra. Masih pantas lanjut jalan gak? Dirga, Jangan naik. Menurutku, mending kalian semua ngaku kalah aja. Gabung sama perguruan gunung. Jadi anjing penjaga di bawah aku. Aku kasih kalian hidup. Gimana? Bayar jawab guruku. Dasar sampah nggak guna. Orang yang aku panggil ke sini bukan orang biasa. Tuan, menurutku mending biarin aja mereka lihat wajah asli Anda. Ternyata dia. Ternyata tetua dari keluarga Tanuwijaya, Hendra. Pantas saja. Pantas saja sampai guru kita pun kalah. keluarga Tanuwijaya itu dulu pernah lahir seorang master tertinggi. Bahkan tetua Hendra juga sosok yang terkenal di dunia bela diri. Aku juga pernah dengar, katanya dia itu pernah melawan master tertinggi. Di tangan master tertinggi itu, dia tahan sampai 10 jurus penuh. Gila, 10 jurus. Keren parah. Nggak tahu Pak Hendra datang. Maaf banget kami nggak sempat sambut. Mohon dimaafkan ya. Gak apa-apa. Anggap aja aku ini tamu kehormatan di perguruan gunung. Gak perlu sungkan. Ada tetua Hendra di sini. Ngabisin orang-orang dari perguruan Windra. Sama aja kayak nginjek semut. Gampang, Bang. Kita rahasia bela diri keluarga Tanuwijaya. Aku pinjam bentar ya buat pelajaran. Nanti aku balikin. Keluarga Tanuwijaya gak bakal biarin kamu. Kematian ibu bisa jadi karena keluarga Tanuwijaya. Sekarang aku sudah turun tangan lagi. Kalau gitu aku mulai nyari tahu soal Hendra aja. Ketua Dirga, semua yang Anda bilang benar. Perguruan Windra, cepat atau lambat bakal tamat juga. Jadi mendingan buru-buru gabung ke Anda aja. Ternyata perguruan Windra masih punya anjing yang patuh. Iya, iya. Huk, huk, huk. Sini datang bareng aku dan sujud nyerah sekarang. Damar, aku beneran salah lihat kamu. Dirga itu sampai bikin guru kita kayak gitu, tapi kamu masih bisa-bisanya. Sama aja kayak anggap musuh sebagai keluarga sendiri. Anggap musuh jadi keluarga. Aku menyebutnya bisa baca situasi. Salahin aja tua bangka ini. Dia yang ngedidik kalian jadi sekelompok tolol yang gak ngerti apa-apa. Pokoknya hari ini, aku sudah ngomong. Kalau kalian hari ini gak sujud, tangan si tua bangka kayaknya gak bakal selamat. Dasar bangsat kamu! Dasar bangsat kamu! Damar, dia itu gurumu. Sujud atau enggak? Jangan sujud. Harga diri kalian, harga dari perguruan ini, gak boleh hilang. Dasar bodoh. Gak sujud. Kalau gitu akan kupotong urat-urat tangan dan kaki guru kalian. Aku punya banyak cara buat bikin dia menderita setengah mati. Ayah! Jangan! Sujud! Aku sujud. Jangan! Apa salahku sampai harus ngalamin ini semua? Perguruan ini kok bisa jadi kayak gini? Kamu gimana? Aku sujud juga. Jangan sujud. Pertarungan belum selesai. Aku aja yang lawan kamu.
Kak, bahkan guru pun kalah dari dia. Kamu yakin bisa ngalahin dia? Adik, selama 3 tahun ini, kakak cuma bisa nahan terus. Lihat kamu disakiti dengan segitu banyak penderitaan, tapi gak bisa ngelakuin apa-apa. Maaf ya Laras, tapi kakak janji sama kamu, kakak gak bakal mundur lagi. Tapi Kak, dia itu pendekar utama. Begitu dia gerak, Terus kenapa dia pendekar utama? Selama aku masih ada di dunia ini, aku gak bakal ngizinin siapapun nyakitin kamu. Kakak adik yang kompak banget ya. Anak muda, kayaknya kamu belum ngerti langit itu tinggi, bumi itu luas. Pendekar utama itu bisa ngelepas tenaga dari jauh, bunuh orang tanpa harus nyentuh. Sudah jauh di atas kemampuan petarung biasa. Nyaris nggak ada lawan yang bisa ngimbangin. Apalagi cuma kamu. Coba pendekar utama aja, belum sampai tahap yang gak punya lawan gitu. Apa jangan-jangan kamu lebih jago dari pendekar utama? Gimana? Kamu mau ngaku master tertinggi ya? Pak Dirga, kalau dia benar master tertinggi, berarti aku kakak sulung. Jadi ayahnya master tertinggi. Tergantung kamu punya nasib buat hidup atau enggak. Arta, hari ini kalau kamu bisa ngalahin Tetua Hendra, pihak kami dari perguruan gunung akan benar-benar nyerah. Mulai dari sekarang, akan nurut sama perguruan Windra kalian. Tapi kalau kamu kalah, Kalah pun, emangnya kenapa? kalah berarti semua orang dari perguruan Windra harus mati. Hei, mau bawa semua orang di perguruan mati bareng kamu? Pak Dirga, yang masih harusnya pesuruh dan orang tua itu mati bareng. Aku nggak pernah nyakitin perguruan gunung, aku nggak layak mati. Damar, kamu masih punya hati nurani nggak? Guru yang ngajarin kamu bela diri dari kecil. Waktu kamu sekarang tetap aja guru yang... Emang urusanku gitu? Aku minta dia tolongin aku. Lagian, ini namanya mengikuti keadaan. Kalau perguruan Windra bubar ya sudah, kenapa aku harus ikut susah bareng? Meskipun harus jadi anjing di perguruan gunung, itu lebih baik daripada mati. Damar, kamu benar-benar yakin aku bakal kalah? Kalau kamu menang, aku bakal merangkak keluar sambil berlutut. Oke, hari ini aku bakal bikin kalian semua tikus-tikus pembuat onar berlutut sambil merangkak keluar dari gerbang utama perguruan Windra. Omongannya gede banget. Sudah lama gak lihat anak muda searogan ini. Aku bakal remukin semua tulang kamu satu persatu. Oke, hari ini aku nggak bakal nahan-nahan lagi. Gadis pengecut ini meminum racun tepat di depan makam ayahnya. Di saat-saat terakhir hidupnya, dia menelpon suami tercintanya, bertanya kepadanya apakah dia sedih ketika istrinya meninggal. Namun sang suami dengan dingin menutup telepon. Aku pikir dia sedang memainkan permainan yang lembut dan ketat denganku. Selain itu, keduanya akan bercerai, jadi kematiannya tidak ada hubungannya dengan dia. Segera dia membaca buku harian istrinya dan menemukan, penyelamat yang aku cari selama 10 tahun sebenarnya adalah kamu. Ternyata 3 tahun yang lalu, dia mengira, dia sudah menikah dengan kekasihnya. Namun tepat di pesta pernikahan, sekretaris suaminya memberitahu dia bahwa, orang tuanya mengambil 900 miliar investasi mereka. Dia melampiaskan seluruh amarahnya pada istrinya, mengira bahwa semua ini disebabkan oleh istrinya. Begitulah selama 3 tahun dia jarang pulang. Tapi dia tidak pernah menyalahkannya, setiap kali dia melihat suaminya pulang. Dia merawatnya dengan sangat hati-hati, tapi sejak saat itu dia ditertawakan. Mereka mengatakan bahwa dia tidak hanya ditipu oleh istrinya, tetapi juga menikah dengan seorang tunarungu. Sejak saat itu, dia tidak pernah menatap langsung ke arah istrinya. Siapa sangka setiap pulang ke rumah, ibunya akan memukulinya dengan brutal. Karena 3 tahun terakhir ini dia masih belum juga melahirkan anak. Jika terus begini cepat atau lambat dia akan diusir dari rumah. Jika mereka kehilangan dukungan suaminya, keluarga mereka juga akan binasa. Dalam 3 tahun terakhir, suaminya tidak pulang ke rumah lebih dari 3 kali. Apalagi dia sangat membencinya, bagaimana dia bisa melahirkan seorang anak, hari itu dia melihat suaminya kembali ke rumah. Apalagi dia juga dengan angkuhnya menelpon ayahnya, bahwa dia akan mengambil suaminya. Tepat setelah itu, dia menerima panggilan telepon. Orang lain mengatakan suaminya mabuk dan sekarang dia harus datang menjemputnya. Siapa sangka begitu sampai, ia akan melihat suaminya mesra dengan wanita lain. Dia juga bertanya mengapa dia datang ke sini. Aku pikir kamu mabuk, jadi aku datang menjemputmu dan akan mengantarmu pulang.
Sepertinya apa yang aku katakan hari ini tidak menarik perhatianmu bukan? Apakah sudah lama sekali kamu tidak melihatnya? Apakah kalian semua lupa bahwa 3 tahun yang lalu, lelaki berusia 6 tahun itu berselingkuh? Jadi kamu datang ke sini untuk mengingatkan mereka bukan? Tidak, tolong berhenti mencoba menarik perhatian. Itu membuatku semakin membencinya. Tintran, kamu baik sekali. Mengapa menjelaskan padanya? Benar sekali, jika bukan karena pria 3 tahun lalu yang datang untuk mencuri pernikahan kami, pria tersebut pasti sudah menikah dengan Nguyen Tietu. Memang benar orang kulit hitam mengejar sebanyak-banyaknya tanpa melihatnya. Pernikahan Lukha adalah pertunangan yang telah diatur sebelumnya antara kedua keluarga. Sampai saat ini, mengapa itu menjadi salahku? Akhirnya dia menyerah dan memutuskan untuk pergi. Siapa sangka ia akan dikejar anak buah wanita jahat dan menyerangnya. Melihat Nona yang membuatku sangat iri, jatuh ke dalam situasi ini. Dia dengan bangga mengucapkan banyak kata-kata tidak menyenangkan. Wam bahkan memukulinya sekali. Ketika dia hendak melanjutkan intimidasi, dia tiba-tiba mendengar suara di belakangnya sehingga dia berpura-pura terjatuh. Menunggu sampai teman Nam datang, kejadian itu membuatku terdesak.